Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau menggambarkan kebersatuan kami dengan Engkau seperti sebuah perkawinan, seperti sebuah pernikahan, di mana suami dan istri saling mencintai, saling memberikan diri, begitu dekat, begitu akrab. Tentu kami ya Bapa, bahwa Engkaulah, bahwa Yesus mempelai hati kami, jiwa kami, yang Kau berikan kepada kami ketika kami dilahirkan. Kami hanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, bacaan hari ini Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama perkawinan, suatu pernikahan. Semua orang diundang untuk mengikuti pesta perkawinan itu. Sukacita, kegembiraan, tari-tarian, nyanyian, dan puji-pujian karena dua orang bersatu, membangun keluarga, membangun masa depan, dan semua orang ikut serta mendoakan dan menjadi bagian dari itu semua. Ketika Raja itu mempersiapkan pesta itu, orang yang diundang ternyata tidak datang. Dengan berbagai macam alasan, tak kerja, di kebun, melakukan tugas A, B, dan C, dan D. Semua ada banyak alasan tidak mau datang. Lalu akhirnya si Tuan Raja itu memerintahkan untuk memanggil siapa saja yang ada di pinggir jalan, siapapun juga, untuk datang dan memenuhi gedung pesta itu. Tetapi anehnya ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Dan orang itu dihajar, diikat, dimasukkan ke neraka, ke bagian kegelapan yang tak terkirakan. Saudara, apa yang sebetulnya Tuhan inginkan? Ya. Gereja memberikan kepada kita perayaan setiap minggu, setiap saat, untuk seperti hidup bersatu dengan Allah itu seperti perkawinan itu. Gambaran, perumpamaan, simbolisme kebersatuan kita dengan Allah itu seperti perkawinan, suatu perjumpaan, suatu yang dekat, suatu yang mesra, suatu yang akrab, suatu yang sangat intim sekali. Tapi seringkali kita ketika diundang, misalnya perayaan Ekaristi seperti sekarang, atau ibadat-ibadat seperti mingguan, atau doa-doa yang penuh dengan kegembiraan, orang tetap tidak mau. Ada berbagai alasan. Ya, ada berbagai macam rasionalisasi, capek pergi acara, dan itulah kecuekan, ketidakpedulian kita terhadap undangan Tuhan inilah yang membuat ya, Tuhan bisa ketika kita tidak peduli, Tuhan bisa, udahlah karena kamu tidak peduli ya sudah, akibatnya akan terjadi pada dirimu sendiri. Dan akan diberikan kepada orang-orang lain yang memang responsif menjawab tawaran-tawaran Tuhan. Nah, coba kita lihat, apakah kita menjawab tawaran Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kegiatan, dengan sepenuh semangat, sepenuh gairah, sepenuh cinta. Ya. Dan itu menimbulkan bahwa itulah orang Yahudi yang tidak mau menanggapi tawaran Tuhan yang begitu dekat, begitu akrab, begitu mesra. Lalu diberikan kepada orang-orang lain, yaitu kepada kita. Orang-orang di pinggir jalan yang datang ditawarkan kepada orang-orang non-Yahudi. Inilah gereja sekarang ini. Nah, tetapi ada satu hal yang menurut saya penting di sini. Jadi ketika kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen menjawab tawaran Tuhan itu dengan sepenuh hati, maka harus ada pakaian pesta. Jadi kita ini orang Indonesia, orang Batak, orang Jawa, orang suku apapun juga di dunia ini adalah orang-orang yang di pinggir jalan yang Tuhan panggil untuk ikut serta dalam perkawinan nikah di surga itu. Ya, itu kita semua dan kita dipanggil. Tapi ada satu hal yang menurut saya, yang menurut Yesus penting, harus berpakaian pesta.
Berpakaian pesta bukan hanya bahwa kita bajunya bagus, semua rapi, semua bersih, bukan itu. Berpakaian pesta berarti memiliki hati yang tulus, yang murni. Kita menghargai, kita memberikan pengertian dan pemahaman bahwa kita sebetulnya tidak berhak mendapatkan semua keselamatan. Tetapi Tuhan mau datang memanggil, maka dibutuhkan perjuangan kita untuk memiliki hati yang murni, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, memberikan pengertian dan pemahaman yang benar akan Tuhan. Saudara, kita semua setiap minggu diajak untuk ikut serta dalam pesta perkawinan itu. Sadarkah kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang indah? Perkawinan, ikut serta dalam kegembiraan sukacita surgawi. Dan surga itu seperti itu, seperti pesta, selalu ada perjamuan nikah, perjamuan yang begitu indah, dan kita dipanggil untuk masuk untuk sampai kepada surgawi yang demikian itu. Tak ada duka cita, tak ada penderitaan, tak ada kesusahan, hanya ada sukacita kegembiraan yang tak terkira, dan itu abadi. Itu yang pertama, yang gambaran kita tentang surga, tentang hidup kita setelah kematian ini, ya. Tapi ada satu hal yang penting juga yang perlu kita sadari oleh para pujangga-pujangga gereja. Perkawinan itu bukan hanya nanti kita bersatu dengan Tuhan dalam sukacita, tapi Yesus itu sendiri adalah mempelai jiwa kita, mempelai hati kita. Ya. Santo Santa seperti Teresa Avila yang hari ini kita rayakan, dia melihat bahwa Yesus itu dalam mempelai hati kita, dan kita harus mencari bersatu dengannya, dekat dengan dia. Tuhan mau datang ke dalam hati kita sebagai kekasih hati Allah. Ya, Tuhan adalah kekasih hati kita, mempelai kita. Kalau sedemikiannya gambaran kita tentang Allah, tentang Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kita, maka itulah, saudara, yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan begitu dekat, begitu cinta, begitu luar biasa, ya, kedekatan, kemesraannya. Dia sahabat kita, kita sahabat dia. Nah, maka kita berani berkorban untuk melakukan segala sesuatu untuk mencapai persatuan itu, bukan hanya nanti di surga, tapi di dunia ini pun sudah harus kita jalankan. Dan itulah Santa Teresa dari Avila yang sungguh-sungguh mengalami bahwa Yesus adalah sahabatnya. Ya, sungguh-sungguh mencintai dan berjuang sehati sepikir dengan sang cinta, sang kekasih itulah. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita semua hari ini menjadikan Yesus sebagai kekasih hati kita. Tuhan sudah menjadikan hati kita sebagai kekasihnya, maka kita juga harus membiarkan Yesus sebagai kekasih hati kita. Semoga Anda di hari yang bahagia ini, pada hari Minggu ini, kita mencari dan menemukan Yesus sebagai kekasih hati kita. Tuhan memberkati Anda semua. Begitu cintanya Tuhan pada kita, sehingga jiwa kita, hati kita hanya milik Tuhan, bukan milik siapapun. Seperti perkawinan, seorang suami milik istrinya, istri milik suaminya. Tidak ada orang ketiga. Dan itu pula yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkati Anda dan saya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.